Saudara-saudara beserta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kebaktian kita pada saat ini kita kuduskan dengan mengaku dalam hati kita demikian. Sumber pertolonganku adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara beserta anak-anak sekalian. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita menyanyikan nyanyian pujian kita, pelengkap Kidung Jemaat 58 ayat 1 dan 2, semua yang tercipta. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca Mazmur Pujian dari Kitab Mazmur 19 ayat 1 dan 2, dilanjutkan dengan ayat 7 sampai dengan 14 demikian. Mazmur 19 ayat 1 dan 2. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Ayat yang ke-7 dan sampai 14 demikian. Dari ujung langit ia terbit, dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua. Dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus,
Mari kita menyanyikan nyanyian pengharapan kita dari Kidung Pujian 49 ayat yang pertama, tempat masih berlebih. Saudara-saudara, beserta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kita mohon bimbingan Roh Kudus untuk mengajarkan kita, agar kita mengerti firman Tuhan dan dapat melaksanakannya. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan atas penyertaan dan berkat-Mu, atas kasih setia-Mu dalam hidup kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, dan bahkan pada saat ini Kau perkenankan kami mengadakan kebaktian, meskipun kami tidak dalam satu tempat ibadah atau satu tempat kebaktian. Tetapi kami percaya Kau persekutukan kami dalam kasih-Mu. Dan kami akan mendengarkan, merenungkan firman-Mu. Roh Kudus menerangi kami untuk kami mengerti firman-Mu dan dapat melaksanakan dalam kehidupan kami. Di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kita akan bersama memperhatikan bagian dari Perjanjian Baru dari surat Filipi pasal 2 ayat 12 sampai 13 dan pasal 3 ayat 4 sampai 11. Bacaan kita dari surat Filipi pasal 2 ayat 12 sampai 13. Kita lanjutkan nanti dari pasal 3 ayat 4 sampai 11. Filipi pasal 2 ayat 12 sampai 13 demikian. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan, menurut kerelaannya. Filipi pasal 3 ayat 4 sampai 11 demikian. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika
ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saudara-saudara beserta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang berbahagia adalah yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara beserta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita berada pada hari di mana gereja-gereja di seluruh dunia dipersekutukan dalam perjamuan kudus, karena hari ini adalah hari perjamuan kudus sedunia atau HPKD. Itu adalah bagian dalam pelayanan gereja yang mengungkapkan, menyatakan, memberi kesaksian bahwa gereja-gereja di seluruh dunia pada hakikatnya adalah satu, esa. Itu adalah wujud keesaan gereja, sehingga mengadakan perjamuan kudus bersama, termasuk GKJ Dayu juga saat ini akan mengadakan perjamuan kudus. Nanti akan kita terima bersama-sama sakramen perjamuan dalam rangka Hari Perjamuan Kudus Sedunia. Dan di Indonesia, Hari Perjamuan Kudus Sedunia juga pada hari ini bersamaan dengan Hari Pekabaran Injil di Indonesia atau HPII. Jadi saat ini juga memperingati Hari Pekabaran Injil di Indonesia. Jadi dua event atau dua peristiwa itu dirayakan, diperingati bersama-sama. Saudara-saudara beserta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dan juga di gereja-gereja di lingkup GKJ, di lingkup Sinode GKJ dan Sinode GKI Jawa Tengah, bulan Oktober ini adalah bulan istimewa juga karena merupakan bulan keluarga. Sehingga pada minggu pertama bulan Oktober hari ini adalah pembukaan
bulan keluarga juga. Sehingga kita pada saat ini secara resmi membuka atau mengawali kegiatan-kegiatan dalam rangka bulan keluarga. Saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema pemberitaan firman Tuhan atau pewartaan sabda pada saat ini adalah keluarga yang takut akan Tuhan. Keluarga yang takut akan Tuhan. Saudara-saudara beserta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengapa harus takut? Mengapa harus takut kepada Allah? Allah, apakah kita takuti karena Allah akan marah? Tidak. Bukan itu, karena memang Tuhan bukan pemarah. Tuhan itu maha kasih. Jadi kita takut kepada Allah bukan karena Allah pemarah atau kita takut nanti Allah marah, bukan. Karena Allah maha kasih, maka kita harus mengasihi Allah. Oleh karena itu, rasa takut kita kepada Allah itu adalah rasa takut yang didasari dan juga disertai rasa kasih kepada Allah. Bukan takut mendapat marah apalagi hukuman. Bukan itu. Tetapi takut dalam kasih. Kalau dalam bahasa Jawa ada ungkapan ajrih asih. Ini sebetulnya rasa hormat karena segan. Jadi dari kewibawaan, maka menghormat dalam kasih. Saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita tadi juga menasehatkan Filipi pasal 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Dan ayat 13, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Oleh karena itu saudara-saudara, di sini sekali lagi kita takut kepada Allah, yaitu takut dalam kasih atau takut yang kita sertai rasa mengasihi Allah. Kita setia melakukan yang Tuhan kehendaki. Itulah ungkapan takut karena mengasihi. Kita melakukan perintah Allah, melakukan perintah Tuhan dengan tidak takut kepada kuasa siapapun. Kita hanya takut pada kuasa Allah. Karena kuasa di luar Allah di dunia ini semua di bawah kuasa Allah. Jadi tidak perlu kita takut kepada mereka, kepada kuasa-kuasa itu. Maka sebutannya adalah kita hanya tunduk, takut di bawah kuasa Allah. Itu takut kepada Allah. Kita nyatakan rasa takut itu dengan melaksanakan kehendak Allah. Orang yang takut berdasarkan kasih pasti jalan di jalan Tuhan. Saudara-saudara dan anak yang dikasih Tuhan, kemampuan kita, kelebihan kita, keunggulan kita itu bukan hal yang seharusnya dibanggakan sehingga kita seakan-akan tidak takut kepada Allah. Karena seringkali
dengan pertimbangan kita sendiri, kita memilih jalan kita sendiri yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Itu artinya tidak takut kepada Allah, tidak mengasihi Allah. Kita hanya mengasihi diri kita sendiri, padahal kita tahu sebetulnya jalan kita itu jalan tidak baik, tidak benar. Kalau itu yang kita lakukan, berarti kita tidak takut kepada Allah. Oleh karena itu, Rasul Paulus dalam bacaan kita tadi, Filipi pasal 3 ayat 4, melakukan hukum Taurat dengan sempurna bagi Rasul Paulus bukan hal yang bisa dibanggakan. Yang bisa dibanggakan apa? Ayat 11, ayat 9 sampai 11 saya bacakan saja. Dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Kita juga hari ini menerima sakramen perjamuan, nanti kita terima dan kita hayati bahwa Tuhan Yesus telah mati, menderita, mati, dan itu untuk keselamatan kita, memberi anugerah. Dan kita pun bersama Dia akan dibangkitkan. Sehingga kita selamat hanya karena anugerah dan kuasa Allah semata. Oleh karena itu, saudara-saudara, beserta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita hanya takut pada Allah, bukan takut kepada kuasa lain. Dengan mengasihi Allah melalui ketaatan dan kesetiaan kita melaksanakan kehendak Allah, itulah takut kepada Allah dalam kasih. Saat ini kita juga mengawali bulan keluarga. Biarlah keluarga kita masing-masing adalah keluarga yang takut akan Allah. Dengan mengasihi Allah melalui ketaatan dan kesetiaan melaksanakan kehendak Allah. Saat ini kita juga dalam rangka Hari Perjamuan Kudus Sedunia, HPKD, seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Oleh karena itu, mari kita senantiasa hidup dengan hikmat Allah, memahami firman Allah dan hidup di dalam firman-Nya. Itu adalah bagian dari tema Hari Perjamuan Kudus Sedunia. Kita mengungkapkan hidup yang takut kepada Allah dengan mengasihi Allah, dan biarlah hidup kita beserta keluarga kita senantiasa hidup di dalam Dia. Keluarga yang takut pada Allah. Amin. Saudara-saudara beserta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama bersekutu dalam sakramen perjamuan atau perjamuan kudus. Saat ini anak-anak juga diikut sertakan, karena anak-anak pun dipanggil Tuhan, diperkenankan Tuhan untuk berada pada satu meja perjamuan Tuhan. Kita mempersiapkan diri dengan memanggil, mengundang anak-anak juga
Dengan hitung jemaat 360, bait yang pertama, biar kanak-kanak datang kepadaku. Saudara-saudara beserta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita bersama-sama akan menerima sakramen perjamuan karena Tuhan Yesus Kristus sendirilah yang menetapkannya dan mengundang kita untuk menerimanya. Perjamuan kudus ini diperuntukkan bagi saudara-saudara yang telah dibaptis dan mengaku percaya atau telah sidi, serta untuk anak-anak atau yang belum sidi. Kami juga menyambut dengan sukacita saudara-saudara yang berasal dari gereja lain yang bersedia dan siap bersekutu menerima perjamuan bersama dengan kami saat ini. Agar perjamuan kudus ini menjadi berkat bagi kita, maka mari kita memeriksa atau menguji diri kita, dadar diri, menguji diri kita masing-masing di hadapan Tuhan. Mari kita masuk dalam saat teduh. Kita masing-masing menguji diri di hadapan Tuhan demikian. Kita menanyakan kepada diri kita masing-masing demikian. Apakah kita hidup dalam damai dengan Allah? Mari masing-masing menjawab dalam hati demikian. Ya, kami berusaha untuk hidup dalam damai dengan Allah, walaupun kami mengakui kami tidak sempurna. Kita bertanya kepada diri kita demikian. Apakah kita hidup dalam damai dengan sesama kita, dengan suami atau istri? Suami hendaklah mengatakan dengan kesungguhan dalam hati demikian. Ya, kami berusaha untuk hidup dalam damai dengan istri, walaupun kami mengakui kami tidak sempurna. Istri menjawablah dengan berkata dengan sungguh di dalam hati demikian. Ya, kami berusaha untuk hidup dalam damai dengan suami kami, walaupun kami mengakui kami tidak sempurna. Kita bertanya dalam hati demikian. Apakah kita hidup dalam damai dengan orang tua
atau anak kita? Para orang tua menjawablah dengan sepenuh hati demikian. Ya, kami berusaha untuk hidup dalam damai dengan anak kami, walaupun kami mengakui kami tidak sempurna. Anak-anak, jawablah dengan menirukan. Demikian, ditirukan demikian. Ya, kami berusaha untuk hidup dalam damai dengan orang tua, walaupun kami mengakui kami tidak sempurna. Mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing demikian. Apakah kita hidup dalam damai dengan saudara-saudara, dengan teman dan tetangga, dan dengan siapapun yang kita jumpai dalam kehidupan kita? Mari masing-masing menjawab dengan bersungguh-sungguh demikian. Ya, kami berusaha untuk hidup dalam damai dengan semua, walaupun kami mengakui kami tidak sempurna. Di dalam ketidaksempurnaan kita percaya Allah menyucikan kita dari segala dosa kita, membarui hidup kita, memampukan kita untuk bersaksi tentang kasih Kristus melalui hidup kita, dan melayakkan kita untuk menerima perjamuan kudus saat ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena kami dipersatukan di dalam Kristus. Ya Allah, juga kami bersyukur karena kami Engkau undang mengikuti perjamuan kudus ini. Ya Allah, kami menyambut perjamuan kudus ini dengan penuh rasa syukur dan hormat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudara, beserta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur karena Bapa yang Maha Kudus senantiasa menyertai kita, dan Kristus mengundang kita untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Kita juga meyakini bahwa Kristus juga mengundang anak-anak untuk turut serta dalam perjamuan kudus, dan jangan sampai kita menghalang-halangi anak-anak datang kepadanya. Sebab anak-anak seperti merekalah yang empunya kerajaan sorga. Demikian dalam Matius pasal 19 ayat 14. Kita yakin bahwa Roh Kudus telah dicurahkan atas kita, sehingga dengan iman kita mengalami kehadiran Kristus bersama kita di sini. Tuhan Yesus Kristus yang pada malam menjelang ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu mengucap syukur atasnya. Tuhan Yesus Kristus memecah-mecahkan dan berkata,
Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tuhan Yesus Kristus juga mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Kita akan menerima roti dan memakannya, juga menerima anggur dan memakannya, ataupun pengganti roti serta pengganti anggur untuk diminum, dengan kita mengingat dan percaya bahwa tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan dan dicurahkan untuk karya penyelamatan Tuhan pada kita. Kita mengarahkan hati kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 27 bait 1 dan 5. Meski tak layak diriku.
Saudara-saudara peserta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, roti dan anggur ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus yang telah dikorbankan dan dicurahkan untuk keselamatan dunia. Roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus yang telah dikorbankan untuk keselamatan dunia. Terimalah dan makanlah roti ini. Dengan mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan untuk keselamatan dunia. Saudara-saudara yang ada di sini maupun di rumah masing-masing, kita terima roti ini ataupun makanan pengganti roti. Kita terima dan mari kita makan bersama-sama dengan mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan menjadi tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa untuk keselamatan dunia. Mari kita makan bersama-sama. Saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita juga akan menerima anggur ataupun minuman pengganti anggur. Anggur di dalam cawan ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus Kristus yang telah dicurahkan untuk keselamatan dunia. Terimalah anggur ini dan minumlah juga minuman pengganti anggur. Terimalah dan minumlah dengan mengingat dan percaya bahwa
darah Tuhan Yesus Kristus telah dicurahkan menjadi tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa, untuk keselamatan dunia. Marilah kita terima dan kita minum anggur ini, ataupun minuman pengganti anggur. Kita terima dan kita minum bersama-sama dengan mengingat dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah dicurahkan menjadi tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa, untuk keselamatan dunia. Kita minum bersama-sama. Saudara-saudara, beserta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita ungkapkan pujian syukur kita kepada Tuhan yang telah memperkenankan kita menerima sakramen perjamuan sebagai pemeliharaan iman kita. Kita masing-masing mengucap dalam hati demikian: pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Amin.
Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, anugerah Tuhan begitu besar, berkat-Nya selalu mengalir dalam hidup kita. Mari kita mempersembahkan persembahan kita saat ini sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, baik persembahan mingguan, persembahan bulanan, juga persembahan khusus perjamuan kudus, serta persembahan lainnya. Persembahan tersebut dapat kita persembahkan dengan cara sebagaimana dimuat dalam warta gereja dan media lainnya. Nas dasar persembahan kita dari surat Kolose 2 ayat 7 demikian. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Mari kita mempersembahkan dengan menyanyikan nyanyian syukur kita dari Kidung Jemaat 450 ayat yang pertama, Hidup Kita Yang Benar. Saudara-saudara, beserta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan, Kau perkenankan kami pada saat ini mengadakan kebaktian. Dan juga Kau perkenankan kami bersama gereja-gereja di seluruh dunia mengadakan perjamuan dalam rangka hari perjamuan kudus sedunia. Juga ketika kami saat ini memperingati hari pekabaran Injil di Indonesia. Bapa di sorga, atas kasih karunia-Mu, Kau perkenankan kami menerimanya, memperingati dan merayakannya sebagai bagian dalam Engkau memelihara iman kami. Dan biarlah iman kami selalu hidup dan kami nyatakan dalam kehidupan keseharian kami. Khususnya di mana kami saat ini mengawali kegiatan-kegiatan di bulan keluarga. Berkatilah agar keluarga-keluarga milik-Mu menyatakan kesetiaan dan rasa kasih kepadamu yang terungkap di dalam kasih kepada sesama. Bapa di sorga, pada saat ini juga kami ingat saudara-saudara kami yang sedang merasakan kelemahan raga karena sakit yang diderita. Bapa di sorga, Engkau tetap memelihara mereka. Juga dengan perjamuan kudus pada saat ini, dimanapun mereka berada, ialah merasakan kehadiran-Mu Tuhan. Merasakan Kau senantiasa menyertai, memberkati dan memelihara mereka. Dan Kau menguatkan mereka, menolong mereka, dan dengan pertolongan-Mu kesehatannya semakin membaik. Bapa di surga, secara khusus kami mohon berkat-Mu juga bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang menderita sakit karena virus corona yang sampai sekarang juga masih banyak yang menderita. Berkatilah, kuatkanlah, karunia kesabaran untuk mereka. Senantiasa merasakan pertolongan-Mu dan pemulihan kesehatannya dari-Mu. Berkatilah juga saudara-saudara kami yang melakukan pelayanan di garda depan, para dokter, perawat,
para penyedia sarana-sarana, juga para relawan yang juga memberikan pelayanan langsung bagi penderita yang saat ini masih harus mendapatkan perawatan. Berkatilah untuk dikuatkan juga, diberi kesabaran juga, dan Engkau memberikan terang, ketenangan bagi mereka dan juga keluarga mereka yang sudah sekian lama terpaksa harus berpisah untuk sementara waktu, tidak berkumpul di keluarga. Engkau juga memberikan damai sejahtera bagi mereka. Berkatilah juga seluruh bangsa kami Tuhan, untuk merasakan kedamaian meskipun dalam pandemi, tetapi kami penuh dengan pengharapan akan pertolongan-Mu. Berkatilah para pemimpin negara kami, Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, para menteri, para pengambil keputusan di negara kami ini, juga aparat, juga para pimpinan di daerah-daerah, sampai saudara-saudara kami yang melayani di tingkat RT. Berkatilah mereka Tuhan di masyarakat untuk melayani dengan baik dalam penyertaan dan berkat-Mu untuk damai sejahtera bangsa kami. Bapa di surga, kami juga mohon berkat-Mu bagi kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh gereja-gereja-Mu dalam mengungkapkan kasih dan pertolongan, bantuan yang diberikan di bidang sosial untuk dirasakan sebagai berkat dari-Mu untuk menolong, membantu mereka. Bapa di surga, kami juga menyerahkan kebaktian-kebaktian yang diadakan pada saat ini di gereja-gereja-Mu, baik yang sudah mengadakan di gedung gereja maupun yang belum di gedung gereja tapi mengadakan kebaktian secara daring atau online sebagaimana GKJ Dayu pada saat ini. Berkatilah untuk juga berguna jadi berkat bagi kami semua. Bapa di surga, kami juga mempersembahkan persembahan pada saat ini. Berkatilah persembahan ini menjadi karunia-karunia yang hidup untuk pelayanan, mendatangkan damai sejahtera di dunia ini, khususnya melalui GKJ Dayu. Pada saat ini, biarlah kami serahkan sepenuhnya di dalam tangan-Mu. Dan juga doa ini kami serahkan hanya di dalam kasih-Mu yang terungkap di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, yang mengajar kami berdoa, dan perkenankanlah menjadi doa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita menyanyikan nyanyian pengutusan yang diambil dari pelengkap Kidung Jemaat 289, ayat yang pertama, Keluarga Hidup Indah. Yang sempurna Tuhan pimpin.
Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita menyegarkan iman kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, beserta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita melanjutkan kebaktian kita pada saat ini dengan senantiasa mengingat bahwa keluarga kita adalah keluarga milik Allah yang harus mengungkapkan kasih setia kepada Allah dalam ketaatan dan senantiasa hidup di dalam Dia dengan setia. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara beserta anak-anak sekalian. Amin.